Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, kita ketemu lagi di mata kuliah kartografi dasar ya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang simbolisasi peta. Ya, jadi kita sudah banyak belajar ya, mulai dari tentang peta, kartografi, kemudian bentuk bumi, sistem koordinat, tentang skala peta, garis paralel, proyeksi, termasuk juga pada pertemuan sebelumnya tentang garis kontur dan generalisasi peta. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan selanjutnya, yakni tentang simbolisasi peta ya. Jadi ada tentang pengertian simbol dan juga nanti akan saya jelaskan tentang klasifikasi simbol yang ada pada peta. Oke, yang pertama ya, why do we use symbol in map? Kenapa kita perlu simbol dalam peta? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, seperti yang kita pahami bahwa ada satu pepatah gitu ya, a picture is worth a thousand words. Jadi dalam satu gambar itu ternyata dia bisa berarti ribuan kata gitu. Nah, itu juga kemudian yang diaplikasikan pada peta ya. Jadi apa yang nampak pada peta, apa yang kita lihat pada peta itu sebenarnya merupakan kumpulan dari simbol dan juga label ya. Jadi ada objek warna hijau, ada objek bentuknya seperti gereja, kemudian ada garis putus-putus hitam, ada garis lurus gitu warna biru. Nah, itu merupakan simbol ya. Sedangkan untuk yang angka 100, angka 200 ini adalah label. Jadi sebenarnya yang kita lihat pada peta itu merupakan kumpulan dari simbol dan juga dari label. Nah, di mana perbedaan simbol ini dia menunjukkan perbedaan dari objek termasuk juga karakteristik objek. Oke, jadi pengertian simbol. Ya, simbol itu merupakan kenampakan, bisa dipahami bahwa kenampakan muka bumi itu sangat beragam dan detail. Nah, karena kita punya media, ya, medianya adalah kertas itu terbatas, sehingga keterbatasan penggambaran semua kenampakan itu memerlukan cara untuk bisa merepresentasikan kondisi yang ada di permukaan bumi, sehingga dibuatlah simbol untuk pengganti ya, sebagai pengganti kenampakan sebenarnya di dunia nyata. Jadi simbol merupakan suatu penyajian data menggunakan gambar atau grafis yang memiliki hubungan dengan unsur kenampakan bumi yang diwakili. Untuk studi tentang simbol sendiri itu namanya adalah semiologi ya, istilahnya. Nah, dikatakan juga bahwa simbol ini merupakan bahasa dari peta. Ya, jadi alat untuk kita sebagai geografer untuk menyampaikan data spasial itu menggunakan peta. Nah, bahasa yang digunakannya adalah menggunakan simbol. Kemudian untuk bisa mengetahui arti dari simbol, kita perlu melihat pada satu bagian ya pada peta, yakni adalah legenda peta. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi begitu ya, gambaran bahwa di dunia nyata itu ada banyak sekali objek ya. Ada di sini contohnya adalah vegetasi, kemudian ada permukiman, bangunan, sungai, baik yang merupakan objek dia natural, artinya alami, maupun dia objek yang buatan manusia. Baik yang bisa kita lihat secara langsung, ya, misalnya vegetasi, sungai itu bisa kita lihat secara langsung, ataupun kita tidak bisa melihatnya. Contohnya adalah batas administrasi, ya, tidak ada batas administrasi, langsung kita bisa lihat di lapangan. Nah, itu semua kemudian di
ketika ditampilkan dalam peta, maka kita memerlukan simbol untuk penggantinya ya, untuk merepresentasikan semua kenampakan di permukaan bumi ya melalui peta ini. Oke, untuk klasifikasi simbol ya, jadi simbol itu sendiri bisa dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah bentuk, kemudian berdasarkan sifat data, dan yang ketiga adalah berdasarkan penggambaran grafis. Untuk bentuk simbol ya, jadi simbol itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah simbol titik, yang kedua adalah simbol garis, kemudian simbol area. Ya, jadi yang pertama adalah simbol titik. Nah, simbol titik ini dia umumnya digunakan untuk menyatakan lokasi, ya, di mana kemudian aplikasi dari simbol titik dia juga mempertimbangkan aspek skala. Nah, contohnya di sini adalah misalnya satu kota itu dipetakan pada skala 1:1 juta, ya, peta skala kecil itu diwakili oleh titik ya, representasinya diwakili oleh titik. Tetapi pada skala yang lebih besar, misalnya skala 1:1000, maka itu bisa kemudian diubah menjadi simbol area. Ini jadi tergantung dari skalanya. Nah, ini adalah contoh simbol titik pada peta rupa bumi Indonesia. Ya, kita bisa lihat ada banyak sekali objek yang direpresentasikan menggunakan simbol titik pada peta. Ya, contohnya ada rumah ibadah, kemudian ada kuburan, kemudian ada kantor dinas, ya, sekolah, pasar, kantor polisi, dan lain sebagainya. Untuk simbol garis, ya, untuk simbol garis ini digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang dia berbentuk garis, ya. Contohnya batas administrasi, kemudian jalan, ada sungai, ada garis pantai, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini di bawah ini contoh ya, contoh dari simbol garis, di mana perbedaan dari warna, perbedaan dari kerapatan atau ketebalan garisnya itu menunjukkan bahwa simbol tersebut merepresentasikan objek yang berbeda. Nah, ini adalah contoh untuk simbol garis yang ada di peta rupa bumi Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat ada jalan ya yang dibedakan berdasarkan tingkatan jalannya, ada jalan lokal, lain, dan juga jalan setapak. Kemudian untuk batas administrasi juga dibedakan berdasarkan tingkatannya, batas provinsi, batas kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah. Kemudian selanjutnya adalah simbol area. Ya, kalau simbol area ini digunakan untuk merepresentasikan unsur yang dia punya luasan ya. Kemudian luasan yang tergambar di peta ini perlu diingat perlu mewakili luasan sebenarnya di lapangan. Ya, sehingga kalau kita mengukur luasan pada peta kemudian dikalikan dengan skala, itu seharusnya sama dengan luasan sebenarnya di lapangan. Contohnya simbol area ini untuk mewakili atau merepresentasikan objek, misalnya danau, kemudian penggunaan lahan ya seperti sawah, permukiman, hutan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga sama contoh simbol area pada peta rupa bumi Indonesia. Ada sawah, kebun, hutan, semak, tegalan, rawa, dan yang lainnya. Oke, jadi itu tadi simbol yang dikelompokkan berdasarkan bentuk ya. Nah, sekarang kita masuk pada simbol yang dibedakan berdasarkan sifat data. Untuk sifat data sendiri ada sifat data yang kualitatif dan juga sifat data kuantitatif. Di mana
Ketika data itu berbeda sifatnya, maka ketika kita membuat simbolnya itu juga nanti akan berbeda ya, berbeda dalam desain simbolnya. Untuk simbol data kualitatif, ya, maka simbol ini menyatakan identitas atau karakteristik asli dari fenomena atau unsur di permukaan bumi. Kemudian yang bisa ditampilkan adalah kualitas dari unsur. Untuk simbol kualitatif ini dia juga tidak bisa menyajikan jumlah atau besaran atau banyaknya unsur di bumi. Bisa diaplikasikan dengan simbol bentuk titik, garis maupun area. Ya, contohnya ini ya. Jadi simbol untuk data kualitatif dia menunjukkan posisi dan karakteristik atau keadaan objek. Ya, setidaknya dua ya, posisi atau lokasi dari objek, kemudian karakteristik dari objek. Sehingga contohnya misalnya di sini ada untuk yang bentuk garis, ya, ada yang batas nasional, kemudian di sini ada jalan, ya. Kemudian untuk yang titik juga di sini ada untuk kota, kemudian untuk monumen. Di sini untuk garis juga ada contoh lain, ya. Ada sungai, jalan, kemudian untuk areanya, ya, itu ada misalnya di sini gurun, kemudian ada hutan, ya. Jadi kalau untuk menampilkan data kualitatif, maka simbolnya, nah, contohnya saya contohkan di sini. Ya, misalnya di sini itu untuk yang land dan water ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu warnanya berbeda ya, antara yang land ini dia warnanya hijau, kemudian yang water dia warnanya biru. Sama juga dengan yang ini ya, tanaman orchard sama tanaman field crop ya. Di sini dia juga menampilkan pola, tapi polanya antara orchard dan field crop ini berbeda. Sama juga untuk yang gravel dan sand. Gravelnya dia punya polanya sendiri, sand dia juga polanya sendiri. Gitu. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain ya, ketika datanya yang kita miliki adalah data sifat kualitatif. Artinya dia menunjukkan lokasi dan juga menunjukkan karakteristik ya. Sehingga kalau kita perhatikan dari aspek warnanya ya, jadi ini ada satu kota Surakarta, kemudian terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 kecamatan ya di sini. Maka kalau kita perhatikan di sini antar kecamatannya atau tiap kecamatannya itu punya warna yang berbeda. Ya, berbedanya dia tidak bergradasi atau berbedanya sangat kontras. Nah, selanjutnya untuk yang simbol data kuantitatif ya, berbeda dengan yang tadi kualitatif, bahwa simbol kuantitatif ini tidak hanya menyatakan lokasi tetapi juga menyatakan besaran atau jumlah banyaknya unsur. Sama kemudian bisa ditampilkan dalam simbol bentuk titik, garis maupun area. Kemudian untuk bisa mengetahui ukuran atau besaran yang direpresentasikan atau diwakilkan oleh satu simbol, itu kita
nanti melihat pada legendanya. Nah, contohnya di sini ya ada jumlah buruh pada pabrik tertentu, maka di sini digunakan simbol persegi. Ya, kalau ukurannya segini, maka dia mewakili 10 ya, 10 buruh. Kemudian lebih besar lagi ukurannya, maka dia mewakili 10 sampai 50. Selanjutnya lebih besar lagi ukuran perseginya, maka dia mewakili jumlah buruh yang lebih banyak. Sama juga pada contoh di bawahnya ya. Kalau ini dia menggunakan simbol lingkaran untuk mewakili jumlah penduduk pada satu kota. Nah, di sini kita juga bisa melihat contoh ya untuk yang data simbol bentuk titik, garis, dan juga bentuk area. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada titik yang kecil, menengah, kemudian besar. Ya, semakin besar titiknya itu berarti mewakili jumlah atau besaran yang lebih besar. Sama juga untuk yang garis. Nah, ini ada yang low, medium, dan high. Kalau untuk contoh ini digunakan kepekatan warnanya ya. Jadi kalau untuk yang titik ini dia menggunakan ukuran ya, berbeda ukuran. Kalau yang untuk contoh yang garis dia menggunakan perbedaan kepekatan warna. Sedangkan untuk yang area ini contohnya dia menggunakan kerapatan dari polanya ya. Sehingga kalau kita perhatikan juga ya, untuk yang ini ya berbeda dengan yang tadi kualitatif. Untuk yang kuantitatif kalau kita perhatikan maka polanya ini sama ya, tetapi kerapatannya yang berbeda. Sama juga untuk yang garis ya, dia menggunakan kepekatan warna di mana warnanya sama tetapi kepekatannya yang berbeda ya. Yang titik juga sama ya. Bentuknya sama, titik gitu. Warnanya sama gitu, tapi ukurannya yang berbeda gitu ya. Jadi ini untuk sebagai gambaran perbedaan bagaimana kita mendesain simbol untuk data yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau yang tadi misalnya kita menggunakan variasi warna ya. Untuk yang kualitatif itu kita menggunakan warna yang berbeda untuk setiap objek. Tetapi untuk yang kuantitatif kita menggunakan warna yang sama akan tetapi kepekatan warnanya yang berbeda. Atau misalnya kita menggunakan pola ya untuk menjadi simbol. Nah, maka untuk yang data kualitatif, kalau datanya kualitatif, kita menggunakan pola yang berbeda. Ya, ada yang polanya misalnya kotak-kotak, ada yang titik-titik, ada yang garis diagonal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk merepresentasikan data yang kuantitatif, misalnya menggunakan warna, maka kita menggunakan warna yang sama, tetapi kepekatan warnanya yang berbeda. Ada yang terang, medium, ada yang gelap. Atau untuk ketika kita menggunakan pola untuk data kuantitatif, maka kita menggunakan polanya sama tetapi kerapatannya yang berbeda. Ya, seperti contoh pada gambar yang ini. Nah, ini juga sama ya, mencontohkan simbol untuk yang data kuantitatif ya. Jadi kalau ini dia menggunakan ukuran ya, ada simbol ukurannya kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Semakin besar ukuran simbol maka dia
mewakili nilai yang lebih besar. Nah, sedangkan untuk yang ini ya, pada peta ini dia menggunakan kepekatan warna ya. Jadi warnanya dia range-nya sama ya, kuning dan oranye. Nah, kemudian warnanya ini sama tetapi kepekatan warnanya yang berbeda. Kemudian simbol berdasarkan cara penggambaran grafis. Ya, tadi ada yang berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan sifat data. Nah, sekarang berdasarkan cara penggambaran grafis, simbol itu bisa piktorial, bisa geometrik, dan juga simbol huruf atau angka. Untuk simbol piktorial, nah simbol ini dia melukiskan bentuk asli dari unsur yang diwakili ya. Jadi bentuk simbolnya itu seperti kondisi aslinya. Kelebihan dari simbol piktorial ini adalah dia lebih mudah dikenali ya, karena mirip dengan unsur aslinya sehingga mudah dikenali. Akan tetapi kekurangannya adalah lebih sulit dalam penggambarannya karena penggambarannya harus lebih detail. Selain itu juga akurasi posisinya menjadi bisa berkurang. Gitu ya, karena ukuran simbolnya kan dia cukup besar ya untuk bisa menggambarkan sesuai dengan aslinya, sehingga akurasi posisi di sini menjadi berkurang. Nah, contohnya di sini adalah untuk peta-peta wisata ya. Di sini ada contoh peta wisata area Yogyakarta. Kita bisa melihat ya. Sini misalnya ada Candi Prambanan ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti candi. Kemudian di sini ada Tugu Jogja. Lalu mana lagi ada stadion. Ya. Jadi salah satu aplikasi simbol piktorial ini adalah untuk penggambaran peta wisata ya, sehingga wisatawan itu bisa lebih mudah mengenali objek wisata. Selanjutnya adalah simbol geometrik. Nah, untuk simbol geometrik ini dia menggunakan bentuk-bentuk geometris untuk mewakili kenampakan bumi. Kelebihannya adalah mudah digambar ya, mudah segitiga, kemudian ada lingkaran, ada persegi, itu lebih mudah kita untuk sebagai pembuat peta untuk menggambarnya. Namun demikian, karena antara simbol dengan kondisi aslinya ini tidak mirip, sehingga pembaca peta untuk bisa mengetahui arti dari peta ini dia harus melihat legendanya ya. Jadi perlu melihat legenda untuk bisa mengetahui arti dari simbol. Selanjutnya adalah simbol huruf atau angka. Nah, jadi simbol ini menggunakan huruf dan angka untuk mewakili objek. Umumnya aplikasinya digunakan untuk peta, misalnya peta tanah atau peta geologi atau peta mineral. Kelebihannya adalah mudah dipahami ya, terutama untuk orang-orang yang memang bekerja pada bidang ini ya, bidang tanah ya, seperti nama-nama jenis tanah, kemudian peta geologi ya, dan juga peta mineral ya. Orang-orang yang bekerja pada aspek ini dia sudah tahu simbol-simbol yang biasanya digunakan sehingga mudah untuk dipahami. Namun demikian juga berkaitan dengan posisi ini juga kurang akurat. Kemudian kekurangannya yang lain adalah mudah bergabung dengan teks yang lain sehingga bisa jadi ini membingungkan ya, karena ada beberapa mungkin dari simbol itu ada beberapa yang lokasinya berdekatan sehingga jadi bercampur. Ya, contohnya ini adalah untuk peta geologi ya. Jadi peta ini dia menggunakan huruf untuk mewakili kondisi geologinya.
Nah, untuk peta rupa bumi Indonesia, sebenarnya kita memiliki spesifikasi teknis ya. Jadi ada SNI untuk spesifikasi teknis peta rupa bumi Indonesia, baik dari skala 1/10.000 sampai skala 1/250.000. Nah, di SNI itu dia mengatur bagaimana seharusnya simbol itu dibuatnya, khusus untuk peta RBI. Karena peta RBI ini kan peta dasar ya, peta dasar yang dia dibuat oleh instansi negara, oleh Badan Informasi Geospasial. Sehingga untuk simbolnya sendiri, baik dari segi warna, dari segi ukuran, dari segi bentuk, ya, kepekatan warna, hal tebal tipisnya garis, kemudian apakah dia harus tegak atau harus fontnya miring dan lain sebagainya, itu ada SNI-nya gitu. Nah, ini sebagai tugas ya, jadi ada beberapa latihan nanti dan ini sebagai tugas untuk kalian. Yang tugas pertama, nah silahkan kalian tebak simbol apakah ini ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian untuk yang bagian kedua ya, di sini kita melihat ada 3 gambar ya, ada laut, kemudian ada forest, ada hutan, ada sawah. Nah, pertanyaannya adalah termasuk data yang bersifat apakah ketiga gambar ini ya, ketiga objek ini, apakah kualitatif atau kuantitatif. Kemudian bisa digambarkan dengan simbol titik, garis, atau area. Gitu. Dan latihan yang terakhir, latihan ketiga, itu ada data lagi. Ini tentang data jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2010. Pertanyaannya sama, termasuk data kualitatif atau data kuantitatif. Kemudian bagaimana penggambarannya? Bisa digambarkan dengan simbol titik, garis, atau area. Nah, jadi ini tadi materi kita untuk minggu ini. Yang pertama kita belajar tentang pengertian simbol. Kemudian kita tadi juga belajar tentang klasifikasi simbol ya. Jadi ada simbol yang berbentuk titik, garis, area, kemudian ada simbol untuk data kualitatif, ada yang untuk data kuantitatif, kemudian ada yang digambarkan secara piktorial, geometrik maupun huruf atau angka. Nah, jadi itu saja materi kita untuk minggu ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.